Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 25 Agustus 2020. Apa kabar hari ini? Kayaknya cerah banget ya. IHSG ditutup plus 1,17%. Ya, teman-teman selalu bisa melihat saya punya IHSG ya di panel kanan sini 5338,8882. Oke. Kalau teman-teman ingat, dalam beberapa waktu yang lalu, waktu kita punya Fibonacci di warna putih ya, kalau sekarang kan udah kuning ya, teman-teman cari videonya yang Fibonacci masih warna putih di IHSG, itu teman-teman masih bisa melihat bahwa kita punya target di Fibonacci warna putih itu ada di sekitar 5.330-an. Nah, ini sekarang udah tercapai, kita punya target resisten di Fibonacci yang warna putih. Tetapi dengan Fibonacci yang warna kuning ini, seperti yang saya katakan kemarin dan beberapa analisa sebelumnya, bahwa Fibonacci yang warna kuning ini justru menguatkan saya punya analisa, menguatkan saya punya optimisme bahwa IHSG bisa mencapai ke area kotak hijau, atau lebih tepatnya lagi memasuki Fibonacci 61,8 yang warna kuning ini di sekitar 5.418. Jadi saya punya Fibonacci yang warna putih itu baru saja saya ganti beberapa video sebelumnya. Nah, sehingga teman-teman kalau masih mau melihat bagaimana alasan saya untuk mengganti Fibonacci, itu masih bisa melihat beberapa video sebelumnya. Belum jauh kok, mungkin masih 3 atau 4 video sebelum video yang sekarang ini. Atau kalau mungkin ribet mau cek, mau periksa yang mana videonya, ya sudah, terima aja bahwa memang itu adalah analisa kita yang udah lalu. Untuk alasan saya menggantinya nanti bisa teman-teman ikuti dalam workshop yang akan kita adakan di bulan September, karena salah satu materinya yaitu mengenai Fibonacci retracement. Nah, kita akan membahas kapan sebaiknya kita melakukan perubahan analisa, bagaimana kita memodifikasi kita punya analisa, bagaimana kita mengganti kita punya Fibonacci di rentang angka berapa yang sebaiknya kita ganti. Nah, itu semuanya kita bahas dalam online course bersama Stock Technician. Dengan penampilan IHSG seperti ini, ya saya tetap tenang ya. Saya lebih tetap tenang meskipun dalam beberapa waktu belakangan ini saya udah mulai memasang saya punya trailing stop. Trailing stopnya udah lebih ketat karena saya lihat target udah tercapai di Fibonacci warna putih. Ini bisa saja turun sewaktu-waktu. IHSG-nya ya bisa saja tiba-tiba berbalik arah kapanpun, kita nggak bisa menduga. Cuman dengan tampilan seperti ini saya udah lebih optimistis. Ya, lihat aja kita punya target di area kotak hijau itu udah makin mendekat. Jadi ya di sini tetap aja pasang trailing stop. Nah, dengan perasaan lebih gembira bahwa kita punya saham itu akan lebih bersinar, akan lebih bagus, akan memberikan untung yang lebih bagus, returnnya lebih bagus, karena ya biar bagaimanapun IHSG naik, lebih banyak saham yang ikutan bergerak naik, kecuali saham-saham yang emang busuk. Ya, teman-teman harus ingat, kalau IHSG-nya sedang naik, terus saham yang teman-teman pegang itu sedang berjalan turun, berarti itu saham busuk. Nah, segeralah bertobat. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Teman-teman yang berminat terhadap analisa teknikal ataupun ingin menjadi trader saham di Bursa Efek Indonesia, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Karena saya bisa meyakinkan bahwa channel ini akan terus-terusan bergerak dengan teknikal. Teman-teman selalu bisa memeriksa kita punya video-video yang sudah lalu, video-video dari awal channel ini dibuat selalu berkisah soal teknikal, entah itu mengenai chart, entah itu mengenai cara mendapatkan data gratisan, atau mungkin cara-cara untuk trading seperti apa. Ya kan, ada selalu kita bahas. Bahkan teman-teman bisa melihat playlist tutorial. Di situ ada beberapa indikator ataupun cara-cara trading yang udah saya buatkan videonya, sehingga bisa dilihat kapanpun kalau teman-teman punya waktu tentu saja. Kalau nggak punya waktu, ya sudah, trading aja tanpa ada dasar sama sekali. Nanti kalau rugi kan
rugi sendiri gitu loh. Kalau rugi kan nggak ngajak-ngajak saya kan, nggak ngajak-ngajak orang lain kan, ya sudah, nggak apa-apa, silahkan aja. Kalau kalau ingin trading tanpa memiliki dasar-dasar pengetahuan mengenai trading yang bagus, paling nggak kita itu harus punya satu dasar, entah itu teknikal ataupun fundamental. Dengan dasar itulah kita melakukan pembelian saham, kita melakukan penjualan saham. Jadi keputusannya itu ada datanya, ada basicnya, ada dasarnya, ada pondasinya gitu, di mana kita meletakkan kita punya keputusan. Jangan hanya ikut arus aja. Orang bilang beli, kita ikutan beli, nggak taunya 2-3 hari kemudian harga sahamnya hancur-hancuran dan kita terjebak di harga terlalu tinggi. Sekarang kita akan melihat BMTR. Kayaknya BMTR ini baru beberapa video yang lalu saya bahas, belum terlalu lama kok. Kalau nggak salah saya sempat baca seorang investor kawakan Indonesia itu entry, mulai melakukan pembelian di saham BMTR. Nah, beliau bergerak berdasarkan data fundamental dan sayangnya saya seorang teknikal sehingga saya belum mendapatkan sinyal beli. Oke? Jadi memang dasar untuk mengambil keputusannya aja udah beda sehingga actionnya juga berbeda, begitu ya. Jadi jangan ditanyakan kenapa kita belum membeli, kenapa, ya dasar untuk mengambil keputusannya aja ya udah lain gitu. Kita masih melihat oke, belum terkonfirmasi sehingga ya belum ada tanda-tanda untuk melakukan pembelian. Sekarang ini support ada di sekitar area kotak hijau. Teman-teman udah melihat ya, di sini ada gap, dengan mudahnya saya taruh support di area kotak hijau, kemudian resisten ada di puncak sini, saya akan taruh kotak warna merah sehingga teman-teman selalu bisa melihat kita punya harga selalu berada di antara support dan resisten. Sekarang kita akan mengatakan apakah candle terakhir ini sudah siap untuk naik. Nah, teman-teman bisa selalu berargumen ya, selalu ada dua argumen yang bisa dikemukakan bahwa ya ini sebenarnya pantul naik gitu. Ini pendapat pertama ya. Ini sebenarnya adalah candle naik, mantul. Jadi candle merah ini adalah candle turun. Kemudian yang hari ini adalah candle udah mulai mantul naik. Ya itu sah aja gitu kan. Karena memang kita lihat seperti itu. Atau bisa juga teman-teman mengatakan, ya belum. Ini kan belum ada higher high. Jadi high yang hari ini nggak lebih tinggi dari high yang kemarin. Sehingga kita belum bisa mengatakan bahwa ini udah mantul naik. So kalem aja, tenang. Tunggu lagi beberapa saat, atau kalau mau lebih aman, tunggu sampai BMTR naik di atas area kotak merah di angka 360-an. Itu kan pendapat yang kedua. Silahkan teman-teman mau pilih pendapat yang mana. Tetapi begini loh, yang perlu teman-teman lihat bahwa ternyata kita punya BMTR ini kita lihat di sini ya, ini adalah dark cloud cover. Dua candle ini adalah dark cloud cover dan tidak terkonfirmasi pada candle hari ini. So, teman-teman bisa mengatakan bahwa ya kemungkinan ini BMTR sudah mantul, sudah siap untuk bergerak naik lebih tinggi. Itu adalah berdasarkan candlestick yang kita lihat. Kalau berdasarkan indikatornya bagaimana? Indikatornya mengatakan sejauh ini BMTR oke-oke aja, asik-asik aja. Ini kelihatannya BMTR ya dalam 1 atau 2 hari lagi ini akan bergerak naik. Kalau kita lihat dari CCI 20 ya yang saya pakai di sini, ini dilihat dia masih ada di atas angka 100, kemudian candlenya kelihatannya nggak mau turun lebih rendah. Ya saya kira ini satu pertanda bahwa BMTR akan mantul dalam beberapa candle berikutnya. Berikutnya saya punya CTRA. CTRA teman-teman lihat udah memasuki saya punya area resisten di kotak ungu. Kali ini volumenya kelihatannya cukup bagus sehingga ini menimbulkan optimisme. Saya akan mengatakan CTRA cenderung untuk berlanjut naik sampai ke area resisten kotak merah di angka berapa nih ya? Coba lihat dulu yang bagus, di angka 900. Ya cukup bagus. Mengingat pergerakan CTRA-nya ini kelihatannya akan segera mengakhiri fase sideways ya. Kalau di sini dia sideways, dia bergerak pelan-pelan. Oke, ini sideways. Teman-teman tinggal memperhatikan apabila kali ini CTRA berhasil menembus area kotak ungu, itu kemungkinan adalah suatu pertanda bahwa CTRA udah selesai mengalami sideways. Apalagi bila didukung dengan volume transaksi yang tinggi. Berarti kan
benar-benar terkonfirmasi bahwa CTRA naik dengan didorong oleh kekuatan pasar yang sesungguhnya. Kalau ya cuman sedikit gitu, volume transaksinya kecil kan berarti kemungkinan besar bid atau offernya itu nggak seimbang. Ya kan, bid dan offernya nggak seimbang sehingga ada salah satu sisi yang menang. Mungkin aja offernya gitu tipis-tipis sehingga gampang orang HK beberapa ratus lot gitu udah langsung naik gitu kan. Jadi volume transaksinya tetap kecil. Begitu. Kalau kita mau lihat konfirmasinya, lihatlah pada saat terjadi penembusan support atau resisten diikuti dengan volume transaksi yang cukup. Halo Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa analisa saya yang terakhir saya selalu mengatakan IHSG sedang dalam fase sideways. Dan kalau teman-teman bisa menghubungkan dengan analisa teknikal di mana saya selalu mengatakan dari fase bullish yang akan kembali menjadi bearish harus melalui satu fase sideways. Demikian juga dari satu fase bearish untuk kembali menjadi fase bullish memerlukan satu fase sideways. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan kemungkinan kita akan melihat IHSG mencapai all time high lagi sekitar 4-6 tahun berikutnya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Di sini mungkin adalah saat terbaik Anda untuk entry. Ikuti online course bersama Stocktenesian. Ada 4 pertemuan, masing-masing akan membahas Fibonacci. Kita akan membahas bagaimana melihat candlestick pattern. Kita akan melihat bagaimana menentukan reversal dengan berbagai pola pada chart. Dan tentu saja kita akan mendapatkan pembahasan mengenai indikator teknikal. Bukan hanya itu, teman-teman juga akan saya berikan bonus untuk mendapatkan screener saham. Sehingga teman-teman tidak perlu meneliti 600 saham yang ada di bursa kita. Cukup dengan menggunakan screener sederhana yang keluar hanyalah saham-saham yang memenuhi persyaratan yang kita inginkan. Dari screener itu, kita bisa mendapatkan saham-saham dengan potensi naik yang sangat-sangat besar. 4 pertemuan, masing-masing 2 jam, ditambah dengan 1 screener, saya kira udah cukup untuk teman-teman bisa survive di pasar saham. Belum juga, saya akan tambahkan lagi 1 pertemuan 2 jam untuk membahas cara menggunakan screener sehingga teman-teman tidak perlu bingung, tidak perlu ragu menggunakan screener dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah kita pelajari bersama. Dengan demikian, saya sangat mengharapkan hasil dari workshop kali ini adalah para trader yang tangguh, orang-orang yang siap memasuki pasar saham dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Langsung saja hubungi nomor yang ada di bawah ini. Teman-teman akan mendapatkan informasi bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara memperoleh seat yang sangat-sangat terbatas. Sampai jumpa dalam workshop Stocktenesian. Kita lanjut dengan TINS. TINS hari ini kelihatannya cukup bagus ya, candlenya bagus. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah formasi yang kita sebut sebagai bullish harami. Oke. Bullish harami kali ini kita lihat ada long lower shadow, artinya ada kekuatan pembeli yang muncul. Ini menandakan suatu pergerakan yang bagus dari TINS, kemungkinan besar TINS akan naik. Oke, saya bisa katakan ini dengan bentuk candle seperti ini, kemungkinan TINS akan bergerak naik. Ya mungkin besok dia udah naik yang dengan cukup bagus ya. Ya semoga aja. Cuman kalau lihat dari bentuk candlenya sih ya mestinya nggak ada yang perlu dikhawatirkan dari pergerakan TINS. Dengan demikian saya punya resisten, saya akan lakukan sedikit penyesuaian di area kotak merah sini ada di sekitar angka 880-an atau 890 lah. Saya pikir udah cukup bagus sebagai resisten untuk TINS. Kalau dilihat sih oke. Supportnya ada di area kotak hijau. Oke, mana ya? Supportnya ada di area kotak hijau di sekitar angka 725. Saya kira ini bagus untuk diikuti. Kalau dari indikatornya, ya kayaknya indikatornya juga oke. Kita tinggal menunggu CCI 20 naik di atas angka 100 untuk mendapatkan sinyal beli dari saham TINS. Next saya punya BJBR. BJBR ini untuk teman-teman yang ikuti saya di TradingView, tentu saja
udah melihat bagaimana saya posting analisa mengenai BJBR. Oh iya, kalau teman-teman udah daftar di TradingView, selalu bisa follow saya. Follow C Mono Arfa gitu ya di TradingView, sehingga teman-teman bisa melihat ide-ide trading yang saya posting. Tentu saja kalau saya posting, saya secara reguler saya posting ide-ide trading di TradingView, sehingga teman-teman bisa melihat kira-kira saham apa aja yang bagus. Langsung saja cari link TradingView di kolom deskripsi video ini. Silahkan registrasi, gratis kok. Sejak beberapa bulan lalu data IDX itu gratis, makanya lebih menyenangkan. Tadinya sih saya nggak ngajak-ngajak teman-teman untuk registrasi di TradingView karena data IDX-nya itu nggak ada. Ya, untuk yang skema gratisan data IDX-nya nggak dikasih. Kalau sekarang udah gratis, udah dikasih. Makanya teman-teman daftar aja untuk ambil skema gratis di TradingView. Coba aja dulu, kalau memang bagus, kalau memang membantu tradingnya teman-teman bisa berhasil lebih bagus, dengan chart yang lebih bagus, dengan data-data yang lebih lengkap, lebih mudah dan lebih efisien, lebih efektif, kenapa nggak pakai TradingView-nya? Iya kan? Apalagi dengan TradingView kita bisa buka dimanapun, nggak harus di komputer rumah. Bahkan pakai komputer pinjaman pun asal ada web browsernya, ada internet, ya teman-teman langsung bisa buka TradingView di komputer manapun, nggak perlu nunggu punya komputer di rumah sendiri baru bisa dibuka. Karena TradingView-nya web base. Oke, BJBR posisinya udah seperti ini. Sekarang area kotak merah ini kayaknya akan segera ditembus. Kalau dilihat gaya-gayanya ya, semoga area kotak merah ini segera ditembus. Saya akan ganti warnanya menjadi warna kuning. Sedangkan ini adalah resisten yang menjadi target pergerakan. Saya akan ganti dengan warna merah. Sedangkan support untuk BJBR kita bisa taruh di bawah sini. Ini supportnya ada di sini. Ya, nggak terlalu jauh saya kira. Ini akan menjadi support yang akan menahan pergerakan BJBR kalau ternyata BJBR-nya tidak sanggup menembus area kotak kuning. Nah, di sini saya akan kasih warna hijau. So, teman-teman selalu bisa melihat pergerakan BJBR kayaknya cukup oke ya. Di sini warna hijau besar ini pada saat candlenya ini, kemudian di sini candle hari ini volumenya terjadi peningkatan, ada di sekitar resisten. Saya sangat-sangat berharap bahwa di candle berikutnya itu BJBR naik di atas area kotak kuning dengan volume yang lebih tinggi. Kotak kuning ada di sekitar 1005 ya, 1005 sampai 1010, kemudian kotak merahnya ini ada di sekitar 1175. Support kotak hijau ada di angka 880. Kalau teman-teman mau tanya, Pak, itu dapat BJBR sehingga bisa dianalisa kira-kira sebulan yang lalu ya. Saya analisanya ini di TradingView, teman-teman bisa lihat itu sekitar sebulan yang lalu. Di akhir bulan Juli ya, akhir bulan Juli berarti di sekitar sini ya, waktu candle merah ini kita masih punya candle merah, kemudian kita lihat ya kemungkinan BJBR akan naik. Bagaimana cara melihat kemungkinan seperti itu? Apakah diperiksa satu-satu? Enggak diperiksa satu-satu, kan gila aja ada 600 saham terus kita mesti periksa satu demi satu saham mana yang kemungkinan besar naik, kemudian kita analisa gitu kan. Enggak seperti itu. Saya punya screenernya, saya tinggal melakukan screening dari 600 saham itu, kemudian yang mana saham-saham yang memenuhi persyaratan yang saya berikan, itu kemudian diberikan oleh komputer dari hasil tersebut. Jadi saham-saham yang sudah terpilih tersebut nggak nyampe 100 lah, bahkan mungkin nggak nyampe 50 gitu. 50 pun itu udah terlalu banyak ya. Biasanya kan 50 udah ada yang kecoret-coret sendiri tuh, yang saham-saham busuk-busuk. Dengan mudah kita deteksi ini saham nggak usah dianalisa. Ya paling sekitar dapatnya sekitar 20 lah yang biasanya saya analisa. Dari 20 itu bisa lagi dipilih yang mana yang merupakan saham-saham unggulan yang bisa kita perhatikan lebih dekat. Jadi teman-teman sebaiknya punya screener masing-masing sehingga bisa memilih saham mana yang akan diperhatikan. Jadi nggak usah perhatikan 600 saham sekaligus, tiap hari diperiksa chartnya, tiap saat diperiksa chartnya. Ya orang gila seperti itu.
Ya cukup beberapa saham aja, saham-saham yang kita sudah lihat memenuhi kita punya kriteria, itu aja yang kita amati lebih dekat, kapan kita harus membeli, seperti itu. Nah, sehingga kita punya trading lebih terarah dan lebih menguntungkan. Sekarang kita punya BSDE. Kalau dilihat saya punya coret-coretan di BSDE ini, kemungkinan saya mengatakan BSDE ini kayaknya udah ada double bottom ya. Cuman sayangnya tidak terkonfirmasi, belum ada penembusan neckline, sehingga kita belum bisa mengatakan double bottomnya ini terkonfirmasi. Ya kita sabar aja, mungkin ini adalah triple bottom karena ini 1, 2 dan ini adalah bottom yang ketiga. Nah, kita bisa katakan ini bottom ketiga dan kelihatannya sih sah-sah aja. Kita hanya menunggu BSD menembus kita punya resisten di sekitar angka 850-an ini resistennya neckline. Kalau ternyata BSD berhasil menembus area kotak merah, kita punya target ada di atas ini. Oke, cukup jauh di sekitar angka 1150-an. Nah, ini kelihatannya menyenangkan ya, karena kita sedang menunggu terjadi konfirmasi, terjadi penembusan resisten. Nah, teman-teman hanya perlu mengamati area kotak merah di angka 850 ini. Apabila BSD besok atau beberapa candle berikutnya menembus 850 disertai dengan volume transaksi yang cukup besar, itu artinya sinyal beli. Dan kita bisa mendapatkan cuan dengan lebih mudah. Berikutnya kita akan membahas INAF. Oke, kelihatannya INAF ini sedang berhenti ya. Nah, ini INAF sedang berhenti. Tidak terlihat ada suatu pertanda apapun dari INAF. Gerakannya perlahan, kemudian volume transaksinya juga tiba-tiba menghilang, tiba-tiba mengecil. Teman-teman menunggu. Di sini harus menunggu nih, karena di sini serba membingungkan. Ini nggak tahu nih, dia sedang sideways kemudian volume mengecil, ataukah ini teman-teman baca sedang jalan naik terus kehilangan kekuatan, kehilangan tenaga. Berarti ini siap-siap turun. Kalau teman-teman beranggapan bahwa dia sedang naik terus tiba-tiba kehilangan tenaga seperti ini kan, ini berarti roketnya sedang bersiap-siap untuk bergerak jatuh bebas, jatuh karena gravitasi bumi, ya kan? Tetapi kalau kita beranggapan bahwa ini sedang sideways, kemudian volume transaksinya mengecil, ya teman-teman bisa punya alternatif lain. Bisa jadi ini adalah fase reakumulasi. Jadi orang-orang yang sudah mengambil dari bawah sini, udah ambil cuannya, udah dapat cuan, kemudian mereka melakukan akumulasi ulang. Melakukan akumulasi untuk membawa INAF naik lebih tinggi. Atau bisa juga ini adalah distribusi. Bisa jadi kan ini distribusi, jadi harganya sementara ditahan di atas, maksudnya sih dijual, sahamnya dijual pelan-pelan supaya nggak membanjiri pasar dan harga tetap bisa bertahan di level saat ini, nggak buru-buru turun. Artinya ada yang sedang mau mengambil keuntungan, tapi jualnya pelan-pelan. Jadi dia sengaja nahan supaya harga nggak naik, sambil terus melakukan penjualan begitu ya. Ya kita belum tahu. Kapan kita bisa tahu? Ya kalau sudah kejadian. Ya kan? Siapa yang bisa membaca hati manusia? Sedangkan pasanganmu sendiri, suamimu, istrimu yang tiap hari ada di sampingmu aja, itu nggak bisa ditebak isi hatinya. Apalagi mau nebak-nebak yang disebut sebagai bandar, sebagai market maker, itu nonsens lah, ya kan? Kalau dalamnya lautan bisa ditebak, kalau dalamnya hati manusia gimana? Nggak bisa lah. Ada yang bisa mengatakan, kita coba-coba gini, ya kita melihat gejalanya dari transaksi yang terjadi di pasar, yes. Tapi kan itu hanya sekedar dugaan, kemungkinan seperti ini. Bukan berarti bahwa, kalau seperti ini kejadiannya, next-nya akan jadi seperti ini. Ya enggak gitu, enggak bisa seperti itu ya. Itu hanya dugaan, itu adalah analisis berdasarkan kejadian yang sudah lampau. Kita nggak bisa menjamin bahwa seseorang itu akan terus konstan seperti itu kelakuannya ya, karena manusia itu bukan robot. Nah, kapan saja bisa berubah.
Jadi teman-teman jangan, saya mau katakan apa ya, jangan terlalu mencoba-coba untuk menyelami hati bandar gitu. Tidak baik untuk kesehatan. Kita lanjut dengan friend. Friendnya kok turun tajam gini ya? Pantas aja ada yang nanya kemarin di kolom komentar itu, Pak, friend itu ada kemungkinan nggak mantul lagi ya? Mantul naik lagi. Ya gimana dong? Saya juga nggak pernah tahu dia masih bisa mantul naik atau enggak. Kalau dilihat dari volume transaksinya, kelihatannya sulit. Sulit untuk bergerak naik. Oke? Kalau dilihat dari volume transaksi, kita akan mengatakan sulit untuk mantul naik. Ini kemungkinan masih akan turun. Support kotak hijau ini akan ditembus. Ya, kayaknya ya kalau dilihat gini susah nih. Udah sampai di area resisten, kemudian dia turun, kotak kuningnya juga masih ditembus. Ya, support di kotak hijau ini kayaknya akan ditembus turun juga. Susah untuk mengharapkan friend akan bergerak naik. Ya susah. Ini kayaknya sih masih akan turun lagi. Teman-teman yang masih punya friend, kalau masih bisa jualan, masih bisa menyelamatkan modal, saya pikir selamatin deh. Bisa aja dia naik, bisa naik. Bukan berarti nggak ada kemungkinan dia mantul naik ya. Bukan berarti seperti itu. Cuman kalau lihat kecenderungannya, kecenderungan turun itu lebih besar. Kalau ada kesempatan jualan pada saat dia hijau, segeralah jualan. Saya kira cukup untuk hari ini ya. Analisa kita saham-saham yang sudah kita lihat bersama. Semoga bisa membantu. Tetap tinggal di rumah, kalaupun teman-teman sangat-sangat terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, selalu gunakan masker. Salam cuan untuk kita semua.